It's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmisna Azari, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya teknologi bagi organisasi. Teknologi menurut Stephen P. Robbins adalah sistem informasi, peralatan teknik, dan proses yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output dalam organisasi. Sementara itu, Gareth R. Jones mendefinisikan teknologi sebagai kombinasi dari berbagai keterampilan, pengetahuan, teknik, material, mesin komputer, dan alat-alat lain yang digunakan oleh manusia dalam usahanya untuk mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa yang lebih bernilai. Pada buku lain, Richard Murdoch mendefinisikan teknologi sebagai berbagai macam peralatan, teknik, dan tindakan yang digunakan organisasi untuk mengubah input menjadi output. Dalam bermacam-macam definisi tentang teknologi yang dikemukakan oleh para ahli, sebenarnya inti dari definisi teknologi adalah semua perangkat lunak dan keras yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah input menjadi output. Perangkat lunak meliputi pengetahuan, kajian, metode kerja, dan strategi, sedangkan perangkat keras meliputi masing-masing produksi komputer, dan material. Pentingnya teknologi dalam organisasi itu sendiri adalah menentukan struktur organisasi, sebab teknologi akan mempengaruhi prosedur kerja, mempengaruhi cara berproduksi, dan mempengaruhi budaya organisasi, serta mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Dalam suatu ilustrasi pengerjaan dalam lingkup perorganisasian menunjukkan bahwa peranan teknologi dalam organisasi cukup besar. Penggunaan database komputer dalam pelayanan telah mampu memangkas waktu pelayanan dikarenakan digunakannya setiap akses dalam pekerjaan perorganisasian, dan juga sistem teknologi lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan pengurusan secara manual. Kemudian perlu diketahui bahwa kebutuhan organisasi akan teknologi terus meningkat ke arah penggunaan yang lebih canggih. Manakala tingkat kapasitas organisasi sudah meningkat, yang berarti struktur dan fungsinya menjadi semakin banyak, sehingga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, maka diperlukannya teknologi canggih untuk memadai proses pekerjaan agar berjalan efektif dan seefisien mungkin. Saya Semi Aita dengan NPM 1D022-058. Para pengkaji teknologi. Dalam membahas tentang teknologi, umumnya pembahasannya didasarkan pada 3 hasil penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Woodward, Farrow, dan Thomson. Ketiganya mewakili paradigma yang berbeda. A. John Woodward. Woodward, seorang sosiolog industri dari Inggris, adalah orang pertama yang berusaha menghubungkan pengaruh teknologi pada struktur organisasi yang melakukan penelitian pada tahun 1960-an. Pada lebih kurang 100 perusahaan manufaktur di akses selatan Inggris, Woodward dan timnya berusaha mengumpulkan data tentang karakteristik struktural seperti tentang pembeli dan tingkat manajemen gaya. Manajemen seperti penggunaan ganjaran, proses komunikasi verbal dan tertulis, dan tipe-tipe proses produksinya. Data yang dikumpulkan oleh Woodward dan timnya digunakan untuk mengukur struktur, komponen administratif, rentang kendali, jumlah tingkatan hierarki, dan tingkat formalisasi. Woodward mengelompokkan perusahaan berdasarkan kompleksitas teknik dalam proses produksinya. Perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi berarti hampir semua proses kerjanya dilakukan dengan mesin atau padat modal. Perusahaan yang memiliki kompleksi teknologi rendah, artinya proses kerjanya sebagian besar masih bertumpu pada manusia atau padat karya. Selanjutnya, oleh Woodward, perusahaan dikategorikan menjadi 10 kategori dan akhirnya dikategorikan lagi menjadi 3, yaitu perusahaan dengan teknologi unit, massal, dan produksi proses. Selanjutnya, Woodward mengkonstruksi hubungan antara kompleksitas, teknik, dan karakteristik struktural organisasi. Akhirnya, Woodward menyimpulkan bahwa pertama,
Terdapat hubungan yang kuat antara klasifikasi teknologi dengan struktur organisasi. Kedua, efektivitas organisasi berkaitan dengan kesesuaian struktur organisasi dengan pilihan teknologi. B. Charles Perrow. Perrow memfokuskan pada teknologi pengetahuan. Ia seolah mengkoreksi asumsi Woodward bahwa teknologi tidak hanya berupa teknologi industri. Perrow lebih melihat kompleksitas teknologi yang digunakan dalam organisasi. Ia mencoba menjawab asumsi bahwa kompleksitas suatu pekerjaan dalam organisasi tergantung pada kompleksitas teknologi yang digunakannya. Definisi Perrow tersebut lebih menonjolkan suatu mekanisme kerja, usaha, inovasi ketimbang peralatan. Peralatan hanya dipandang sebagai alat bantu cara kerja atau metode kerja. Ada dua dimensi teknologi yang membedakan antara tugas rutin dan non-rutin, dan antara kompleks dan tidak kompleksnya pekerjaan. Dua dimensi itu adalah task variability dan task analyzability. Task variability atau jumlah variasi tugas adalah jumlah pengecualian, yaitu munculnya situasi baru atau yang tidak diharapkan ketika seseorang melakukan pekerjaannya. Task analyzability yaitu tingkat kesulitan dalam menemukan metode kerja yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Semakin mudah metode kerja tersebut dianalisis, semakin rutin pekerjaan tersebut, sebab metode kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut mudah distandarisasikan atau diprogramkan. Secara bersamaan, task analyzability dan task variability dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu pekerjaan dapat dikatakan lebih rutin dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Semakin banyak jumlah pengecualian dan semakin banyak usaha yang harus dilakukan untuk menentukan metode kerja, berarti semakin tidak rutin dan semakin kompleks pekerjaan tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit pengecualian dan semakin mudah menentukan metode kerja, berarti semakin rutin dan semakin sederhana pekerjaan tersebut. Asumsi tersebut kemudian oleh Perrow digunakan sebagai dasar untuk menyusun suatu matriks tentang tipe-tipe teknologi. Ada 4 tipe teknologi yang dikemukakan oleh Perrow. Yang pertama, teknologi rutin. Yang kedua, craft atau keterampilan teknologi. Yang ketiga, teknologi rekayasa atau engineering. Yang keempat, teknologi non-rutin. Baiklah, perkenalkan nama saya Anja Julija dengan NPM D1D022008. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu bagian C, James D. Thomson. Baiklah, dalam penelitiannya, Thomson lebih memusatkan perhatiannya pada tingkat ketergantungan. Artinya, ia mencoba melihat bahwa tingkat ketergantungan tugas-tugas yang berbeda dalam organisasi. Tingkat ketergantungan ini akan memengaruhi teknologi dan struktur organisasi. Menurut Thomson, jika tingkat ketergantungan antar satuan tugas adalah rendah, maka orang-orang dan departemen-departemen akan cenderung dispesialisasi, sebab mereka dapat bekerja sendiri dan mencapai tujuan organisasi tanpa bergantung pada unit yang lain. Sebaliknya, apabila tingkat ketergantungan antar tugas cukup tinggi, maka orang-orang dan departemen akan saling bergantung sehingga untuk mencapai suatu tujuan organisasi mereka saling tukar-menukar sumber daya. Nah, selanjutnya Thomson membagi teknologi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu mediating technology dan fluid interdependence atau ketergantungan yang digabungkan. Tingkat ketergantungan antar unit atau organisasi dalam mediating teknologi adalah rendah. Setiap bagian organisasi, baik itu individu, kelompok, atau departemen, memberikan sumbangan secara terpisah terhadap kinerja organisasi. Sebagai contoh, kinerja pemerintah Kota Madya Surabaya tidak bergantung pada kinerja pemerintah daerah Kota Madya Malang. Mereka masing-masing bekerja secara mandiri, tidak saling bergantung, tetapi kedua kota madya tersebut memberikan sumbangan terhadap kinerja Provinsi Jawa Timur. Contohnya pada bank, fungsi bank adalah sebagai penghubung antar kreditor dan debitor. Nah, yang kedua yaitu
long link technology dan sequential interdependence atau ketergantungan secara berurutan. Baiklah, teknologi ini digunakan jika terjadi ketergantungan secara serial, yaitu output salah satu bagian menjadi input bagi bagian yang lain. Dengan demikian, kinerja salah satu bagian akan bergantung pada kinerja bagian lain. Tingkat ketergantungan secara sekuensial ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketergantungan pada fluid interdependence. Nah, yang ketiga yaitu intensive technology dan reciprocal interdependence atau ketergantungan timbal balik. Tipe ketiga dari teknologi menurut Thomson adalah intensif teknologi. Di antara ketiga jenis teknologi intensif, teknologi merupakan jenis-jenis teknologi yang memiliki saling ketergantungan paling kuat. Dalam intensif teknologi, antara input, proses, output merupakan kegiatan-kegiatan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Dasar dari intensif teknologi adalah saling kebergantungan tugas secara timbal balik. Misalnya, output dari kegiatan A adalah input bagi kegiatan B, dan output dari kegiatan B juga merupakan input bagi kegiatan A. Nah, contoh yang sering digunakan untuk jenis intensif teknologi adalah teknologi di rumah sakit. Seorang pasien akan dioperasi Sebelum operasi dilaksanakan, dokter akan memeriksa pasien. Kemudian ia akan menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan atas tekanan darah, kadar gula, kadar sel dan darah, denyut jantung, dan tes lain yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh dokter yang memeriksa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Putra. Materi selanjutnya yaitu dampak struktural dari teknologi Thomson. Konstruksi dampak teknologi terdapat struktur berdasarkan tipologi. Teknologi dari Thomson agak sulit dilakukan. Berbeda dengan karya Woodward dan Farrow, yang secara tegas menyatakan terdapat hubungan langsung antara teknologi dan struktur organisasi. Dalam bagian tipologi Thomson di muka nampak bahwa tingkat koordinasi semakin sulit distandarisasikan ketika tipe teknologi berbeda dari mediating teknologi dan akhirnya intensif teknologi. Ketiga tipologi tersebut sebenarnya lebih mengarah kepada deskripsi tentang alur kerja yang dibantu oleh teknologi. Alur suatu pekerjaan ada yang terpotong-potong menjadi bagian-bagian yang masing-masing mandiri sehingga memiliki tingkatan kompleksitas yang medium, dan ada pula yang saling memengaruhi dan saling tergantung sehingga memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Tingkatan kompleksitas teknologi tersebut jika digabungkan dengan tingkatan formalisasi dalam mencapai efektivitas organisasi, maka akan tersusun suatu komposisi sebagai berikut. 1. Mediating teknologi. Mediating teknologi tersebut adalah kompleksitas rendah dengan formalisasi yang tinggi. 2. Long link teknologi, yaitu kompleksitas moderat atau formalisasi yang juga moderat. Ketiga, intensif teknologi, kompleksitas tinggi dengan formalitas yang rendah. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu teknologi tingkat lanjut. Para industrialis terus berupaya menemukan cara produksi barang dan jasa yang lebih tepat, murah, dan lebih berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan mengubah teknologi tersebut menjadi ilustrasi sebagai berikut.
Pada awalnya teknologi manufaktur atau pembikinan hanya menggunakan mesin yang dapat digunakan untuk satu kali pekerjaan pada suatu waktu, seperti memotong, menggebor, atau memberi tanda. Dengan kemampuan mesin yang seperti itu, maka akan terdapat rangkaian mesin yang amat panjang sesuai dengan tahap-tahap produksi yang digunakannya. Mesin tidak fleksibel sehingga ketika akan melakukan perubahan produk, maka mesin perlu diganti atau disesuaikan dengan karakter produk yang baru tersebut. Mesin yang hanya mampu mengerjakan satu jenis pekerjaan tersebut dioperasikan oleh pekerja yang juga hanya memiliki keterampilan sederhana. Mungkin hanya satu keterampilan, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan mesin yang dioperasikannya. Sementara itu, untuk mengamankan permintaan pelanggan, mereka menggunakan gudang yang sangat besar. Pada saat sekarang, sistem produksi itu dirasa kurang fleksibel untuk sekarang, karena mahal dan memakan tempat. Oleh karena tidak fleksibel dalam dunia industri, perubahan cara berproduksi dipacu oleh kemajuan teknologi. Sekarang terdapat 3 metode baru yang umum dikenal dalam teknologi industri. Ketiga teknologi ini menawarkan kecepatan, keakuratan, dan fleksibilitas yang tinggi. Di samping pengendalian biaya tetap bisa dilakukan. Teknologi tersebut adalah desain berbantuan komputer, manajemen material berbantuan komputer, dan just-in-time inventory system. Dalam bidang pelayanan publik, contohnya yang lebih sederhana adalah pekerjaan di kantor pos. Ketika Anda memasukkan, maka surat tersebut kemudian akan diperiksa langsung kebenarannya penulisan alamat tersebut. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan atau salah makna, surat tersebut akan dikembalikan ke pengirimnya, biar tidak terjadi kekeliruan. Surat yang sudah benar dalam penulisan alamatnya kemudian akan distempel di pos. Setelah distempel, surat akan disortir. Setelah disortir tersebut selesai, maka surat akan sesuai dengan alamat pengiriman dan jenis layanan yang diinginkan. Biasanya kilat khusus atau tercatat pengiriman. Suatu kemudian didistribusikan baik melalui darat ataupun udara. Setelah itu, surat diterima oleh kantor pos penerima. Dan selanjutnya oleh kantor pos penerima, surat lalu disortir ke sesuai tujuannya tersebut atau ketujuan alamat yang telah dicatat. Sementara itu, ada satu contoh lagi atau ilustrasi lagi tentang teknologi pelayanan sederhana. Misalnya KTP di sebuah kantor yang belum menggunakan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Al-Aziz dengan NPM D1D022026. Di kesempatan saya kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu 3. Sistem informasi. Menurut Darf, ada beberapa dampak penggunaan teknologi informasi bagi organisasi dan manajemen. Bagi organisasi, penggunaan teknologi informasi yang canggih akan berdampak pada desain organisasi. Adapun 5 dampak yang diidentifikasi yaitu 1. Struktur organisasi menjadi lebih datar. 2. Sentralisasi dan desentralisasi menjadi lebih besar. 3. Koordinasi semakin baik. 4. Tugas administratif berkurang. 5. Rasio staf profesional bertambah. Sementara itu, ada 3 dampak utama penggunaan teknologi informasi bagi manajemen, yaitu 1. Adanya partisipasi yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. 2. Pembuatan keputusan menjadi lebih cepat. 3. Organisasi menjadi lebih cerdas karena dalam mengidentifikasi masalah dan kesempatan dapat dilakukan dengan cepat. Dampak penerapan teknologi informasi yang canggih berikutnya adalah perubahan pada desain pekerjaan. Karena penggunaan teknologi informasi telah merubah cara kerja, hubungan kerja, hingga adanya tuntutan untuk melanjutkan perubahan. Pada umumnya, organisasi yang menggunakan teknologi canggih adalah untuk mendukung sistem informasi
pada eksekutif yang membentuk dan memperkuat jaringan kelompok serta memperbaiki informasi alir kerja. Seperti diyakini oleh para teoritis organisasi bahwa adopsi teknologi akan mempengaruhi struktur organisasi. Penggunaan teknologi informasi juga berpengaruh pada desain organisasi, yaitu struktur menjadi lebih datar, sentralisasi dan desentralisasi akan menjadi lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.